Ya memang nggak mungkin mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Tapi stok di Aceh sendiri seperti di Lok Sumawe 28.000 ton ada beras di sana. Jadi nggak akan masalah berasnya. Yang lain yang kurang, telur misalnya, cabai, kemudian kecap, gula, itu yang kurang. Pakaian dalam, kemudian apa, pokok, bayi, susu, yang kayak gitu yang kurang. BBM juga problem. Nah, sehingga kita udah hubungi, tadi malam juga saya langsung menelpon Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Mentan, Pak Amran, di Bulog, semua untuk nambah stok yang ada di daerah-daerah terisolir, terutama di dropping, itu langsung dikendalikan oleh Bapak Menko PMK, Pak Pratikno, dan BNPB semua bergerak, TNI, Polri semua bergerak. Ya. Nah, khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Jadi teman-teman wartawan tolong datang ke lokasi dan melihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang nggak mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua, bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor tertutup, ya, karena dia terkunci dari utara, dari Lok Sumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan daratnya betul-betul putus. Jadi tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya aja, lihat kondisinya. Kondisinya nggak akan mungkin mampu. Tapi pemerintah pusat mau dia mengatakan mampu, mau dia katakan nyerah, nggak mampu, pasti tetap akan bekerja, membantu. Dan itu sudah sejak hari pertama. Sejak hari pertama kita menilai sendiri juga mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kita anggap mampu pun kita bantu, apalagi yang mengatakan sudah nggak mampu. Dan memang kita melihat wajar dia mengatakan nggak mampu, karena daerah yang tersulit, dia dari mana mau dapat makanan, logistik, kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya. Terus bagaimana dia mau memobilisasi alat berat? Tak mungkin, di luar kemampuan dia. Dan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat. Pak Presiden langsung, bahkan hari ini Presiden terus langsung ke Sumatera Barat dan ke Aceh. Nah, kemudian kedua, tadi masalah penjarahan, ya ini apa namanya itu, beberapa daerah yang terjadi kan yang terekspos di daerah Sibolga ya. Ya, karena apa? Karena memang banyak yang daerah terisolir tadi dan gak gampang juga untuk langsung melakukan dropping kepada mereka. Stok mereka mungkin kurang, lapar, tapi kemudian ada yang masuk ke pertokoan. Tapi langsung Bapak Menko PMK Pak Pratikno langsung terbang ke Sibolga bersama BNPB, langsung ambil alih bersama dengan TNI dan Polri. Sekarang sudah diatur, droppingnya cukup. Sekarang kita lagi mencari lagi daerah-daerah mana lagi yang terisolir, yang masyarakat memerlukan bantuan. Kalau bisa darat-darat, kalau nggak bisa darat laut, nggak bisa juga laut udara. Banyak yang dropping juga menggunakan udara. Termasuk yang nggak bisa didarati ya di dropping dari udara, kan ada tekniknya. Kemudian kalau masalah kayu gelondongan, saya jujur aja belum tahu jawabannya. Ya, ada yang berkembang bahwa itu katanya legal, ada juga yang itu katanya kayu yang sudah lapuk. Itu belum tahu. Saya nggak bisa menjawab sesuatu yang
Saya sendiri belum mendapatkan data resmi, dan itu saya perlu investigasi dari aparat penegak hukum yang ada di sana, atau sana. Kami nggak bisa menjawab itu sekarang. Yang lain? Edwin dari Kompas TV, Bapak mohon izin untuk Pak Tito terkait yang pertama konektivitas listrik dan internet, Pak. Ada komunikasi mungkin dengan Kementerian Komunikasi dan juga Digital pun kepada Diskominfotik masing-masing gitu terkait dengan karena banyaknya komplain dari masyarakat, mereka tidak bisa menghubungi keluarga mereka yang ada di sana. Lalu percepatan penanggulangannya seperti apa? Kita belajar dari Cilacap dan juga Banjarnegara. Nah, kini ada deadline nggak? Atau mungkin ayo sama-sama berjibaku berapa pekan atau berapa periodenya? Lalu yang terakhir, Pak, kira-kira tadi sempat disebutkan ada bukan kendala tapi tantangan soal budget. Nah, lewat modifikasi cuaca, lalu beberapa bantuan yang mungkin dikirimkan, apakah akan mempengaruhi budget tahun depan? Apakah akan bengkak dan sesuai dengan mandat dari Menkyu kan memang harus dipres. Lalu ingin bertanya ke Prof. Faisal, Prof, terkait dengan beban biaya OMC tadi ke pusat atau nanti ke daerah, lalu penegasan saja, Prof, mana saja yang perlu diantisipasi tadi disebutkan daerah Jawa sampai bahkan Indonesia Timur mungkin harus antisipasi. Dan terakhir izin Pak Syafi'i dari Basarnas sendiri apa yang menjadi tantangan Pak, dan apakah status tanggap bencana gitu ya, status bencana nasional yang kemarin ramai diperbincangkan masyarakat itu berpengaruh di dalam proses penanggulangan? Terima kasih. Baik, untuk listrik tadi Pak dari PLN ada tadi ya? Masih ada? Bapak mungkin bisa jelaskan. Mari silakan ke depan Pak. Yang saya tahu yang ke Aceh itu ya, di Aceh itu pembangkitnya ada 2. Kemarin saya langsung dengan Pak Darmohon Prasojo, Pak Darmo Dirut. Ini kan yang ada masalah listrik terutama di Aceh sama di daerah Tapanuli. Nanti beliau bisa jelaskan Sumut. Nah kalau di Aceh saya di diskusi dan melihat langsung lapangan. Jadi Aceh itu pembangkit listrik utamanya ada 2. Satu di Arun, yang kedua adalah di Nagan Raya. Nah, Nagan Raya ini mensuplai jalur timur sampai ke selatan Aceh dan ke utaranya mulai pantai barat ya, Molabo sampai dengan kota Banda Aceh. Nah kemudian pembangkit yang kedua itu ada di Arun. Yang di Arun ini pembangkit pertama melayani untuk pantai timur sampai ke Langsa dan Aceh Tamiang dan seterusnya. Nah, ini nggak terganggu yang dari Arun ke timur. Yang dari Arun menuju ke kota Banda Aceh itu tiang sutetnya ada yang roboh sehingga terputus, sehingga akhirnya terjadi blackout di sana, mati. Otomatis handphone dan lain-lain tuh supir nggak jalan semua di sana. Nah ini termasuk suplai ke kota Banda Aceh itu sebagian disuplai dari Arun itu, sehingga di kota Banda Aceh pun sebagian juga ada yang ganti-gantian. Nah, saya berdiskusi dengan melihat langsung lapangan, perlu waktu dropping untuk alatnya itu kira-kira 5 hari dan mendirikannya 2 hari. Diperkirakan hari Sabtu akan normal kembali untuk wilayah Aceh. Nah, kalau untuk yang wilayah Sumatera Utara mungkin Bapak bisa jelaskan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.